Oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka STS diskusi dan rekomendasi saham sesi 11. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekom harian, swing pendek, scalping, dan beli sore jual pagi atau BSJP, Mas Bro bisa japri aja langsung saya di @fajardaily Telegram untuk gabung ke STS diskusi dan rekomendasi sesi 11, aktif tanggal 11 Juni sampai tanggal 8 Juli. Bagi teman-teman yang belum jelas, silahkan langsung japri saya aja untuk tanya-tanya. Oke, kita lanjut. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2. Tapi sebelum itu kita akan lihat saham syariah dan non syariahnya. Yang pertama itu adalah saham dari Telkom. Telkom itu saham syariah. Terus MDKA guys, Merdeka Copper Gold. Syariah nggak ya? Syariah nggak ya? Oh kok enggak? Enggak syariah ternyata MDKA guys. Terus kita bahas ASII. ASII juga enggak syariah ya. Terus BRMS syariah nih. BRMS syariah. Jadi Telkom dan BRMS syariah, MDKA ASII enggak. Terus selanjutnya adalah KKGI. KKGI syariah, terus Antam. Antam juga syariah, Cak juga syariah, terus BBNI guys. Non syariah ya. Jadi yang non syariah itu MDKA, Astra dan Bank BNI. Oke, kita akan lihat saham yang pertama adalah KKGI. Nah, ini adalah saham batubara yang mantul today. Juga lihat ya. Mantul juga di EMA 50. Sama kayak si tadi BRMS ya, sama ya. Ini saham udah turun dalam juga nih dari harga 700 dan ini open di 500. Berarti udah turun mungkin sekitar 30% ya. Banyak ya ternyata. Nah, kita lihat di sini dari KKGI. Kita lihat hari ini asingnya ngeborong juga guys. BKAK-nya masuk ya di KKGI. Oke, sekarang closing di harga 565. Ini kita gedein segini. Oh iya ya. Tapi ini tipis-tipis ya kalau KKGI. Jadi mainnya nggak usah banyak-banyak guys. Oke, jadi aman nih KKGI guys. Asingnya hari ini ngehakain. Walaupun ada suku bunga naik. Nah, ternyata AK dan BK itu hari ini keadaannya adalah averaging down. Nah, di sini BK AVG-nya 590. Nah, ini juga masuk watchlist lagi bagi teman-teman yang besok maksa beli saham. Nah, ini Mas Bro bisa watchlist lagi KKGI. Bisa aja kalau marketnya dukung besok naik nih. Ya mungkin targetnya kalau menurut saya sih ke daerah AVG-nya BK nih di 600 ya. 600 Mas Bro. Oke, kita lihat dari fundamentalnya. Di sini KKGI ternyata saham bagus, guys. Ya, profitnya naik, equity-nya naik, terus untuk PBV-nya naik, hutangnya aman ya. Hutangnya cuma 30%. Aman, fundamentalnya bagus untuk KKGI. Nah, tinggal kita entry-nya itu di mana? Ya, yang tepat biar cuan. Kalau menurut saya sih asal di bawah BK sih bisa cuan, Mas Bro. BK AVG-nya 593 ya. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Antam. Nah, emas lagi guys. Paham nggak? Tadi ada 3 ya, MDKA emas, BRMS emas, Antam emas. Nah, di sini kita lihat ya, mungkin ya bener ya, kalau misalnya orang-orang itu ada inflasi itu yang disimpan emas batangan mungkin ya. Terus gara-gara wah emasnya ribet belinya, mending beli sahamnya. Nah, ini nih ada MDKA, BRMS, Antam. Oke, kita lihat hari ini asingnya masuk mati. Tuh, lihat tuh. Bener kan? Gila kan? Hari ini kan? Heran aku. Hari ini asing tuh pada masuk di saham-saham emas. Oke, kita lihat ya di sini Antam. Nah, ini memang Antam merah sih. Tadi tapi sempat nyentuh support, guys, di 22. Nah, tadi tuh Antam nyempet nyentuh support di 22. Ini 22 ini support nih, guys, Antam, guys. Tapi tetap aja saya pengen WNS besok. Ijo ya Antam ya. Sempat nyentuh supportnya nih. Di 22 ya. Nah, kan? Ini kan di 2200 saya nyempet supportnya. Cetak itu naik trut. Nah, tapi ini merah tapi candlenya hijau. Nah, ini juga bisa jadi watchlist, tergantung juga besok kalau marketnya dukung bisa aja nih hijau, guys. Nah, tapi kita nggak tahu marketnya besok gimana, tergantung hasil dari keputusan The Fed ya. Suku bunganya masuk akal nggak? Kalau suku bunganya terlalu tinggi, pasti akan berdampak pada
Indonesia juga, BI juga bisa aja naikin suku bunganya guys. Kalau misal suku bunga Amerikanya sangat tinggi gitu ya. Jadi mungkin banyak investor yang wait and see untuk mungkin beberapa hari ke depan. Makanya IHSG rawan kalau menurut saya Mas Bro. Nah kita lihat aja kalau besok IHSG-nya oke ya mungkin saya akan HK salah satu dari saham emas ini. Karena asingnya juga pada menikmati ya, pada beli gitu ya. Kenapa kita enggak gitu ya. Kita lihat di sini dari April guys. Nah AKBK ternyata mereka APG-nya di harga 2.500-an. Nyangkut mereka guys ternyata ya di atas. Nah kita lihat aja besok kalau misalnya bisa IHSG dukung mungkin aja bisa ke di atas 2.300 lagi untuk Antam. Fundamental oke ya, nggak usah dibahas. Antam fundamentalnya sangat bagus, profitnya juga lagi mantap sekali. Tuh kita lihat ya, tuh lihat profitnya naik dari 600 miliar ke 1,4 T, luar biasa, udah bagus banget ini. Next terus selanjutnya adalah CAK. Nah CAK hari ini naik tinggi ya. Apa yang terjadi Mas Bro? CAK hari ini ya kita lihat CAK. Ngageti tadi CAK ya. Lah, jret gitu, teret. Ini pernah kejadian kayak apa? Nah kayak gini guys. Nah ini ya. Pernah kejadian di sini nih. Sama kayak gini candlenya itu mirip ya. Tret gitu ya. Nah CAK itu gini Mas Bro. Ini mungkin rekomendasi CAK ini mungkin Mas Bro ngumpulin dulu CAK-nya. Dan kenaikannya mungkin nggak besok. Jadi kita lihat di sini, setiap CAK itu ngegas, guys. Nah, ini gitu ya. Ngegas tinggi gitu ya. Trot gitu ya, tinggi, volumenya gede, ngegas tinggi. Nah, ini sideways terus ngegas lagi dalam beberapa hari. 1 sampai 3 hari ya, itu ngegas lagi. Nih kita lihat nih. Tret naik ya, terus ini tret. Naik lagi dalam waktu 2 hari. Terus sini lagi, Mas Bro. Tret tinggi, tret turun lagi. Terus di 2 hari naik lagi. Nah ini juga sama, naik tinggi, trot 1, 2, 3, 4, 5 seminggu naik lagi. Nah CAK itu modelnya kayak gitu guys. Nah mungkin ini kalau misalnya besok CAK koreksi, maybe ke harga 88, 87 ambil aja. Atau mungkin aja besok nih udah naik lagi untuk CAK karena ini kenaikannya udah tinggi sekali guys. Tadi sempat nyentuh ke 98. Saya kira mau nyampe ke 100 ternyata enggak. Nah ini CAK ini udah mulai sideways, kayaknya enggak sulit akan dapat CAK di harga 89 ke bawah mungkin. Karena CAK ini bentar lagi akan ngelaporin laporan keuangannya guys. Kita lihat ya, CAK untuk hari ini ternyata masih ada YP di 90. Oh, masih ada YP guys di 90 guys. Terus AZ di 89, kita lihat ya. Nah, kalau IHSG merah sih saham-saham kayak gini nih yang perlu diperhatikan guys. Nah, di sini 89 ya. Di sini ada YP di 90. Ini besok kemungkinan ya ke 91, 92 mungkin bisa Mas Bro. Nah kenapa kalau CAK ini Mas Bro layak banget dikoleksi why? Karena kita lihat di sini. Nah fundamentalnya guys lihat. EPS-nya CAK itu sekarang 2. Terus di sini Mas Bro lihat PER, kita lihat ya. PER-nya 34. Dari awalnya 115. Kita lihat dari PBV-nya masih 0,4. Equity-nya naik banyak. Ya nggak? Profitnya naiknya berapa loncatnya? Banyak. Dan diperkirakan juga CAK ini di kuarter 2 2022 profitnya akan jauh lebih bagus dari 2021. Karena pabriknya guys udah mulai beroperasi dan mau masuk omset kan. Nah ini bagus banget nih. Kalau menurut saya sih kalau Mas Bro misalnya nih ya mau invest short term ya nggak lama sampai kuarter 2. Nah, Mas bisa ambil CAK. Apalagi kalau CAK udah di harga 86, 87, udah ambil aja banyak-banyak. Nanti Mas Bro tunggu aja sampai laporan keuangan kuarter 2-nya keluar. Harusnya akan ngegas, guys. Karena profitnya akan gede. Dan kalau profitnya gede, di sini rasionya akan turun. Ya, dari mungkin PER-nya akan turun lagi gitu ya. ROE-nya akan nambah gitu ya. Equity-nya naik lagi kan, jadi banyak rasionya yang semakin murah. Dan harga sahamnya akan terdongkrak naik seperti itu ya untuk CAK. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Bank BNI guys. Nah, tumben nih saya bahas bank. Oh, tipis ya. Kita lihat di sini untuk Bank BNI guys. Ternyata masih banyak banget asing di harga 86.
BK RX di 9.899. Terus ZP di harga 88. Di atas semua asingnya. Nah, kita lihat hari ini, kita ZP RX BKCS ya, kita lihat ya hari ini ya, ZP RX BKCS. Tuh, BK RX ZP CS. Nah, semuanya beli. Jadi asing-asing yang sangkut tadi yang kita bahas dari bulan April yang di harga 8.000 dan di harga 9.000 tadi, hari ini beli semua. BK RX ZP CS. Semuanya beli, Mas Bro. Hari ini berarti artinya apa? Asingnya averaging down, betul nggak? Terus untuk BK-nya di 8.100 ya. Berarti BK ini yang tadi yang ngangkat BBN nih, guys. Ya, tadi bener ya, open gap terus naik ya, diangkat, guys. Oke, untuk Bank BNI ya sama kayak si Telkom, MDK, Astra tadi. Kita lihat marketnya besok. Kalau misalnya marketnya itu besok mendukung gitu, nggak open gap bawah gitu ya, nggak langsung longsor tiba-tiba di awal gitu, kemungkinan Bank BNI dan kawan-kawannya ini akan hijau. Mas Bro bisa watchlist. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang sayang duit dan orangnya itu defensif ya, mending belinya setelah hari Rebo aja, setelah The Fed ngelaporin laporan suku bunga terbarunya. Oke, kita lihat di sini untuk Bank BNI dari fundamental sih no problem ya. Profitnya sih lagi bagus banget. Bank-bank di Indonesia itu lagi bagus, Mas Bro, hari ini. Jadi kalau misalnya koreksi ambil. Kalau misalnya Mas Bro itu investor long term gitu ya. Nah, ini kalau misalnya IHSG rontok 2-3 hari lagi, ambil aja kesempatan dapat saham bagus di harga yang murah. Oke ya, mungkin itu udah mau sedikit, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.